Kengerian dari sebuah film horor Indonesia memang nggak ada obat men. Selalu bisa bikin para penontonnya tegang dan juga ketakutan gitu. Nah, di akhir tahun 2023 sendiri film horor semakin menggila lagi men. Dimana ada banyak banget film-film horor seru yang tentu sangat rekomen banget untuk kalian tonton. Bagi kalian yang ketinggalan nonton film di bioskop, bisa masukin aja dulu judul-judulnya dan siapa tahu kedepannya bakal ada di Netflix atau streaming legalnya Indonesia lainnya gitu. So langsung aja inilah 5 film horor Indonesia terbaik di akhir tahun 2023 lalu. Di list film pertama ini bakal ada dari sebuah film horor Indonesia yang tentu bakal menarik banget men. Dengan ceritanya, konsepnya, ataupun jump scare-nya. So gue saranin mending nontonnya sama temen aja ya. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini masih seperti dari seriesnya yang berkisah pada seorang pemilik kemampuan retrokognisi bernama Hao yang juga kini berusaha untuk menyelamatkan seorang perempuan bernama Sari dari penculikan oleh pocong gundul yang sangat misterius. Ia ditemani sahabatnya bernama Rida dan rela menghadapi teror dari makhluk tersebut dan membahayakan nyawanya sendiri gitu. Gak bisa dipungkiri dari series yang sangat terkenal yang memang berjudul sama yakni Kisah Tanah Jawa, di layar lebar pun mereka berhasil mendominasi genre horor di Indonesia pada bulan September kemarin men. Dimana dengan bermodalkan cerita yang menarik dan juga naskah yang sangat brilian, ini film sangat digemari banget oleh para penikmat film horor. Konsepnya juga gue suka banget ya, dimana bisa membuat orang penasaran akan ceritanya walaupun cuma ngeliat dari trailernya aja gitu. Sinematografi dalam film ini sih udah gak usah ditanyain lagi ya. Gue bisa menilai di atas rata-rata film horor men. Asli keren banget. Mau itu dari pengambilan gambarnya, transisinya, sampai dengan tone warnanya pun pas banget gitu. Gak lebih gak kurang. Overall ini film menarik banget men. Dan beda dari film-film horor lainnya gitu. Memang udah kelihatan lah dari ratingnya yang berada di 7,0 di situs IMDb. Nah, untuk yang ini sih film horor larisnya Indonesia ya, yang mana premiernya aja selalu penuh gitu di tiap harinya. Bukan karena filmnya viral dan juga modal promosi aja, tapi juga dengan cerita yang seru banget men. Di Ambang Kematian yang penuh misteri ini bakal punya sebuah kisah menarik dari keluarga yang terkutuk dengan harus mengorbankan satu anggota di tiap 10 tahun sekali gitu. Ayah dari keluarganya tersebut punya ilmu hitam yang sangat kuat dan setelah kematian istrinya, mau tak mau anak mereka bernama Nadia dan juga Yoga harus terpaksa menghadapi teror dari ketakutan hitam di dalam keluarganya itu. Jujur aja ya men, gue gak berekspektasi tinggi sama film ini di awalnya men. Tapi ternyata asli booming banget bagaikan bom atom gitu. Ceritanya yang seru banget, coming of age yang sangat terasa dan tentu horornya yang bukan sembarang horor. Bener-bener kental banget pada film berjudul Di Ambang Kematian ini. Gucup banget sih sama para krunya ya. Yang bikin mind blowing bukan cuma karena punya cerita dan juga konsep yang seru aja men. Tapi dari para aktornya juga ternyata nggak terduga-duga aktingnya keren banget gitu. Dari penampilan apik Taskia Namia dan juga Wafda Saifan yang bikin penontonnya ikutan cukup tegang gitu. So ini adalah film underrated yang seru banget dan cocok banget untuk kalian tonton dengan teman gitu ya. Ratingnya ada di standar IMDb sebesar 6,6 secara keseluruhannya. Salah satu sequel yang mungkin udah ditunggu-tunggu oleh para penikmat film horornya Indonesia nih. Dengan sebuah cerita yang semakin barbar dan tentu peningkatan keseraman yang bakal lebih semakin menarik dan juga seru. Pamali Dusun Pocong ini bakal sama seremnya dengan film horor lainnya men. Dari sebuah kisah penarik yang ada di desa terpencil dengan sebuah wabah yang juga sangat misterius selama sebulan penuh yang juga tiada henti gitu. 3 petugas medis dan juga 2 penggali kubur dikirim untuk membantu desa tersebut men. Tapi pada saat menjalankan tugasnya tersebut, mereka menemui kejanggalan dan juga menyadari bahwa desa tersebut ternyata udah dihantui pocong yang sangat mengerikan gitu. Sedikit FYI kalau ini adalah adaptasi dari sebuah video game terkenal yang berjudul Pamali juga men. Yang mana kalian pasti pernah denger lah game yang go internasional tersebut ya. Kisahnya nggak seperti kisah dari gamenya, tapi masih dengan satu konsep yang sama men. Dengan sebuah kata pamali yang memang berarti tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda men. Yang mencolok dari film ini tentu adalah sinematografinya ya, yang mana memang memberikan sebuah latar tempat yang sangat seram, makeover yang mengerikan dan juga sebuah kontras warna yang benar-benar bervibes horror gitu. Hal tersebutlah yang membuat film ini tenar dengan 2 seri yang sama. Overall ini film wajib lah kalian tonton sekali dalam seumur hidup gitu. Buat jadi pengalaman dari film keren Indonesia. Ratingnya juga tinggi di 7,0 situs IMDb. Dengan sebuah adaptasi film luar ternyata tak terduga juga laris di pasar film Indonesia men. Dan mereka membuktikan kalau ini film serem banget gitu. Lewat trailer dan juga poster yang sangat bikin penasaran.
Si Jin ini bakal gila banget men, karena bakal punya cerita dengan seorang perempuan bernama Irma yang menciptakan 5 teror malam penuh dengan kengerian dikarenakan ia terobsesi dengan menjadi satu-satunya perempuan yang boleh mencintai sepupunya bernama Galang. Dan ternyata Galang ini udah memiliki istri dan juga anak men. Irma meminta bantuan dukun untuk dinikahkan dengan Galang dengan cara mengirim santet kepada si istrinya Galang ini yang ternyata berakibat fatal banget men, seperti kesurupan, gangguan mistis, percobaan bunuh diri dengan sampai kematian gitu. Mengadaptasi sebuah 6 sequel dari film Turki yang berjudul Si Jin versi dari Indonesia ini mendapatkan perhatian lebih dari dunia men. Apalagi tentu dengan cerita yang memang diselaraskan dengan selera orang Indonesia ya, membuat ini film bakal bikin penasaran para penontonnya, terkhusus para penonton yang tinggal di Indonesia. Konsepnya yang benar-benar creepy bakal bikin kalian merinding ketakutan men. Scene-scene yang lagi viral dalam sebuah mistisnya para penganut setan pun bakal ditampilkan dengan gamblang di dalam film ini, dimana bakal menambah ngerinya film horor tersebut ya. Walaupun memang minim jumpscare, tapi si Jin ini punya sebuah vibes creepy yang gila abis men. Sayang ratingnya cuma ada di 5,3 situs IMDb, padahal mah masih bisa lebih ya. Well, salah satu film overhype di tahun 2023 lalu men. Ini film bener-bener sangat overhype parah gitu. Saking overhype-nya, semua bahkan bicara soal film ini mau itu dalam bentuk online ataupun dalam bentuk offline. Siksa Neraka ini punya konsep yang sangat unik banget men, dan kisahnya ini bakal tergambarkan dari pembalasan bagi mereka yang berperilaku buruk di dunia dan akhirnya menerima penyiksaan sesuai dosa mereka di akhirat gitu. Dalam neraka yang sangat panas tersebut, berbagai jenis penyiksaan pun diterapkan sesuai sifat dan juga keburukannya. Salah satunya adalah Arman ya, yang mengalami sebuah konsekuensi parah akan dosanya itu setelah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kalian yang sekarang umurnya udah 25-an ke atas pasti sangat familiar dengan judul dalam film ini gitu. Ya, Siksa Neraka. Sering banget kan kita jumpai di bazar-bazar jalan ataupun sekolah gitu. Dulu gue baca dikit-dikit men, dan memang isinya itu bener-bener ngeri banget gitu. Dalam konsepnya sendiri sih udah mantep banget dan juga penayangan trailer yang sangat menjanjikan gitu. Pas ditonton di bioskop malah jadi kocak gini gitu. Ceritanya yang sangat kacau, penggambaran karakter yang memang hancur parah ya. Dan yang paling penting ini film gak logis men, asli ini aneh banget. Gue rasa sih udah ketelan hype gitu sama sejibun promosi dan ekspektasi dari para penontonnya. Satu-satunya yang buat gue masukin ini film di list film terbaiknya horor Indonesia, ya tentu penjualan tiketnya men, yang membludak sehari setelah penayangannya gitu. Gila, ini bener-bener langsung penuh gitu. Nggak basa-basi, langsung aja dicap film gagal men. Kalian yang udah nonton langsung aja misu-misu di kolom komentar di bawah ini. Gak heran juga cuma dapat rating 5,2 di situs IMDb. Segitu aja mungkin untuk rekomendasi 5 film horor Indonesia terbaik di akhir tahun 2023 yang tentu bakal seru semua nih. Film mana yang memang jadi favorit kalian nih? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke tongkrongan kalian agar bisa selalu update film terbaru lainnya gitu. Kalau kalian mau request untuk rekomendasi film mendatang, bisa gabung aja dulu membership dan request konten tema seru yang kalian inginkan di sana. Sekian dari Riri di konten rekomendasi film hari ini. Selamat menonton and see you in the next film.